Perkenalkan, nama saya Aji Cahyo Baskoro. Saya adalah dosen di program studi sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah sejarah Indonesia, terutama terkait topik-topik mengenai sejarah hubungan Indonesia dan Jepang sejak periode kolonial sampai akhir Perang Dunia Kedua. Di program studi sejarah, saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya sejarah Asia, kajian media massa, historiografi, sejarah lisan, sejarah pergerakan nasional, dan lain-lain. Dalam video ini, saya akan mengajar mata kuliah sejarah Asia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dengan kredit 3 SKS yang ditawarkan pada semester Gasal. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk mempelajari tahap-tahap perkembangan masyarakat benua Asia. Mahasiswa akan mendalami kecenderungan, kontinuitas dan diskontinuitas, serta produk-produk kebudayaan pada setiap tahap perkembangan masyarakat tersebut. Fokus mata kuliah ini adalah pada wilayah Asia Tenggara dan Asia Timur. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami tahap-tahap perkembangan masyarakat Asia Timur dan Asia Tenggara. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengidentifikasi kontinuitas dan diskontinuitas dalam perkembangan tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memahami keterkaitan sejarah Asia dengan sejarah Indonesia, serta mampu menghasilkan karya tulis ilmiah sederhana mengenai salah satu aspek terkait sejarah Asia. Mata kuliah sejarah Asia terdiri dari 16 pertemuan. Topik-topik yang didiskusikan antara lain peradaban-peradaban tertua di Asia, kerajaan-kerajaan di Asia, imperialisme barat di Asia, masyarakat Asia dalam Perang Dunia, dan negara-negara baru yang muncul di Asia setelah Perang Dunia Kedua. Dalam perkuliahan ini digunakan metode pembelajaran flipped learning dengan teknik delivery, interaction, dan assessment. Aspek penilaian dalam mata kuliah sejarah Asia terdiri dari kehadiran sebesar 10%, tugas-tugas harian berupa presentasi dan diskusi merespons materi perkuliahan sebesar 30%, ujian tengah semester berupa presentasi, rencana karya ilmiah sebesar 30%, serta ujian akhir semester berupa pengumpulan karya ilmiah sebesar 30%. Video berikut ini merupakan pertemuan ke-9 mata kuliah sejarah Asia. Dalam pertemuan ini, saya akan mengajak mahasiswa mendiskusikan imperialisme barat di Asia. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang imperialisme barat di Asia. Sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Kata kunci kita hari ini adalah imperialisme. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, kita diharapkan memahami akar imperialisme barat dan bagaimana praktik dan dampaknya bagi masyarakat Asia, gitu ya. Nah, kita akan mulai dari sini. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman saat mendengar istilah imperialisme? Apa kira-kira? Silakan. Apa? Penguasaan. Apalagi? Kalau yang lekat dengan sejarah kita apa? Di Indonesia. Kira-kira apa? Penjajahan misalnya. Penguasaan, penjajahan, dan itulah yang memang akan kita diskusikan hari ini, gitu ya. Nah, lalu apa itu imperialisme? Ada yang pernah mendengar? Coba teman-teman cari di KBBI atau di mana gitu, imperialisme itu apa? Ini sebenarnya istilah yang mungkin sangat sering kita dengar, tetapi kita mungkin jarang sekali untuk mencari apa sih makna sebenarnya dari istilah ini, begitu. Ada yang sudah mendapatkan? Silakan. Apa? Satu orang, silakan. Apa? Memperluas kekuasaan. Itu dari mana dapatnya? Google. Ada lagi? Sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang besar. Dari mana itu, Jasma? KBBI. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang imperialisme itu pada dasarnya berarti, awalnya itu berarti pemerintahan dalam negeri. Tetapi maknanya meluas, itu seiring dengan ekspansi Romawi
Dan imperium ini kemudian digunakan kerajaan-kerajaan Eropa untuk merujuk kegiatan ekspansi mereka. Sehingga itulah ada istilah imperialisme. Dan sejak akhir abad ke-19, imperialisme ini digunakan untuk merujuk kegiatan ekspansi negara-negara Eropa, dan istilah ini digunakan para pendukung dan penentangnya dalam berbagai perdebatan gitu. Dan kalau kita bicara imperialisme sendiri, para sejarawan kerap membaginya menjadi dua, yaitu imperialisme kuno dan modern. Yang pertama itu dimulai pada abad ke-15, sementara yang kedua itu dimulai pada abad ke-19 dan sangat terkait dengan revolusi industri gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa imperialisme itu muncul? Apa penyebabnya? Ada beberapa faktor yang bisa kita diskusikan di sini. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu kutipan dari sejarawan Sugianto Patmo yang mengatakan bahwa imperialisme modern abad ke-19 memperoleh bentuk khusus akibat perkembangan nasionalisme yang berkobar-kobar setelah revolusi Prancis, industrialisasi yang dipacu oleh lahirnya revolusi industri, dan kapitalisme dengan berperannya kaum borjuis Eropa. Gitu. Masih dari Sugianto Patmo, nasionalisme Eropa telah membentuk superioritas orang kulit putih yang perlu mencari tanah-tanah koloni untuk kepentingan ekonominya, di samping beralasan memperadabkan bangsa-bangsa di luar Eropa. Itu kutipan dari sejarawan Sugianto Patmo. Kemudian kalau kita melihat faktor-faktor yang menjadikan imperialisme ini muncul, paling tidak kita bisa melihat 3 faktor ini. Pertama adalah faktor sosial. Ini faktor sosial. Superioritas bangsa kulit putih yang merasa punya tanggung jawab memberadabkan bangsa lainnya. Ada yang namanya white man's burden, beban orang kulit putih. Orang kulit putih itu setelah revolusi industri, mereka itu berpikir bahwa mereka punya peradaban yang tinggi, sehingga mereka punya beban untuk memperadabkan bangsa lain yang belum beradab, gitu, yang mereka anggap belum beradab. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah politik. Ada nasionalisme Eropa. Kalau teman-teman pernah membaca, sampai menjelang Perang Dunia Pertama, ada yang disebut sebagai the colonial race. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini mencoba untuk berlomba untuk memperluas negaranya masing-masing untuk mengkoloni negara-negara lain, sehingga yang paling luas itulah yang dianggap paling superior di antara negara-negara Eropa. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi. Kita tadi sudah bicara tentang revolusi industri. Industri itu menghasilkan apa? Pabrik menghasilkan apa? Produk. Pabrik membutuhkan apa untuk membuat produk? Bahan baku. Dan dua-duanya ini ada di negara koloni. Ketika industri bekerja, mereka membutuhkan bahan mentah. Bahan mentah itu ada di negara koloni. Kemudian ketika industri ini sudah mendapatkan bahan mentah dan diolah, itu menjadi produk. Dan ketika produk ini jadi, mereka perlu menjualnya. Dan penjualan akan lebih luas ketika mendapatkan pasar baru di negara lain, gitu. Dan inilah yang kemudian salah satu hal juga yang menyebabkan imperialisme muncul, gitu. Nah, kita juga sering mendengar bahwa imperialisme ini sangat erat dengan kolonialisme. Apa sih hubungan kedua ini? Kolonialisme itu apa sih sebenarnya? Kolonial. Kita sering di dalam sejarah Indonesia negara periode kolonial begitu. Apa itu? Periode kolonial itu periode ketika Indonesia apa? Dijajah. Diduduki bangsa asing. Apalagi? Di koloni Belanda gitu ya. Lalu apa hubungan dari imperialisme dan kolonialisme ini? Apa kira-kira? Sama-sama memperluas. Apalagi? Peningkatan ekonomi.
Jadi kita bisa mengatakan bahwa kolonialisme bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk dari imperialisme. Jika imperialisme merupakan gagasannya, maka kolonialisme adalah perwujudannya. Jadi ini antara gagasan dan perwujudan begitu. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana masyarakat Asia merespons kolonialisme? Apa sih yang sangat populer di kita tentang respon masyarakat Asia terhadap kolonialisme? 1908 ada apa? 1908, organisasi yang terbentuk 1908. Apa? Budi Utomo. Itu apa itu? 20 Mei kita memperingati apa? Hari apa? Kebangkitan nasional gitu. Jadi yang sangat populer ketika kita melihat respon masyarakat Asia pada kolonialisme itu adalah munculnya nasionalisme. Mari kita lihat beberapa contoh populer ini. Nah ini pergerakan nasional. Jadi salah satu respon masyarakat Asia pada kolonialisme adalah adanya kesadaran kebangsaan yang bergeliat di Indonesia misalnya sejak awal abad ke-20. Itu mendorong orang-orang untuk bergerak memperjuangkan kesetaraan dan kemerdekaan dari penjajahan. Tetapi ini juga tidak terjadi hanya di Indonesia ya. Revolusi Xinhai di Tiongkok misalnya. Pada 1911 menggulingkan kekaisaran dinasti Qing yang bermuara pada pembentukan Republik Tiongkok. Penyebabnya kekaisaran dianggap tidak berdaya di depan penjajahan Inggris. Kemudian ada juga gerakan nasionalisme di Filipina. Siapa tokohnya ingat? Jose Rizal. Jose Rizal. Ini bertujuan melawan penjajah Spanyol. Setelah penjajah Spanyol hengkang, gerakan ini berjuang memerdekakan diri dari Amerika Serikat. Nah, kalau ini sangat populer. Siapa ini? Gandhi. Gandhi memimpin gerakan melawan Inggris di India yang memperkenalkan 4 prinsip dalam melawan penjajah yaitu ahimsa, hartal, satyagraha, dan swadeshi. Itu. Pertanyaan kemudian adalah, tadi yang kita lihat adalah semuanya pergulatan politik ya. Apakah pergulatan masyarakat Asia dengan kolonialisme ini hanya terbatas pada soal politik? Ya enggak kira-kira? Apakah terbatas pada persoalan politik? Ekonomi, sosial, budaya, ada enggak? Ada. Jadi tidak terbatas pada persoalan politik ya. Misalnya, nah, pertanyaan seperti ini. Ada imperialisme dan kolonialisme itu menghasilkan 2 golongan di dalam masyarakat. Satu adalah penjajah, kedua adalah terjajah. Dan perjumpaan antara keduanya ini terjadi dalam berbagai bidang. Politik, ekonomi, sosial, budaya gitu. Nah, dan problem utama masyarakat terjajah di dalam masyarakat kolonial itu adalah perendahan martabat kemanusiaan, dan hal itu membuat emansipasi menjadi penting gitu ya. Jadi ketika orang Indonesia kemudian membuat gerakan nasionalisme, sebenarnya awal mulanya, pertama-tama yang mereka perjuangkan adalah kesetaraan, emansipasi gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah emansipasi. Ada satu ilmuwan bernama Homi Bhabha. Dia berpendapat bahwa emansipasi salah satunya itu bisa diraih dengan cara meniru penjajah. Jadi ketika masyarakat terjajah itu menginginkan emansipasi, salah satu cara yang bisa ditempuh itu adalah dengan cara meniru penjajah atau yang dia sebut sebagai mimikri. Tahu mimikri nggak? Apa itu? Seperti binatang apa itu? Bunglon. Bunglon itu gimana sih bunglon itu? Berubah jadi apa? Oh, warnanya ya bisa berubah ya. Kalau di kayu jadi coklat, kalau di daun jadi hijau begitu. Nah ini juga yang diandaikan oleh Homi Bhabha, bahwa masyarakat terjajah itu melakukan resistensi dari penjajahan ini dengan cara mimikri, dengan cara meniru penjajah begitu. Tetapi menirunya itu tidak secara langsung meniru seperti itu, tetapi ada proses juga di sana. Di sini masyarakat penjajah begitu, Barat itu dianggap superior, Timur membayangkan Barat sebagai bangsa yang unggul, maju dan modern, sementara Barat itu membayangkan Timur sebagai bangsa yang eksotis, terbelakang dan mistis,
Maka disinilah terjadi peniruan gitu ya. Maka Timur mencoba untuk meniru Barat, dan kemudian peniruan ini terjadi bagaimana? Peniruan itu selalu disesuaikan dengan kenyamanan dari masyarakat yang meniru ini. Maka itulah tercipta yang namanya hibriditas. Hibriditas itu ya pencampuran begitu ya. Teman-teman barangkali sering mendengar ada istilah hibrida gitu ya. Tanaman hibrida atau apa yang hibrida itu kan pencampuran. Nah, mari kita lihat foto-foto berikut sebagai contoh. Nanti teman-teman mengomentari ini ya, kira-kira apa yang menarik dari foto ini. Ini adalah Tokyo awal abad 20. Kira-kira pada 1912. Apa yang menarik di sini? Apa? Modern. Bangunannya kenapa? Bangunannya Eropa. Ini? Kereta. Bagaimana dengan pakaiannya? Pakai jas juga. Kemudian kita bandingkan dengan ini. Ini Batavia juga. Awal abad 20. Apa yang menarik di sini? Ini kita juga bisa menemukan bangunan bergaya Eropa juga di sini. Transportasi modern juga di sini. Bagaimana dengan pakaian orang-orangnya? Ini barangkali orang Belanda ini. Tetapi bagaimana dengan orang Jawa, begitu, orang Bumiputra begitu. Mereka juga mengadopsi pakaian barat secara ya menyesuaikan itu dengan kenyamanan mereka begitu ya. Dan mari kita lihat ini serupa tidak ya? Kira-kira banyak yang sama atau tidak ini antara Tokyo kemudian Batavia begitu pada awal abad 20? Hampir mirip ya. Beberapa penyesuaian begitu ya. Kemudian kita lihat lagi. Ini adalah kaisar Jepang, Kaisar Meiji. Ini dengan pakaian tradisionalnya, ini dengan pakaian baratnya. Jadi penyesuaian pada barat itu juga masuk pada lingkar kekuasaan juga itu, pada sektor pemerintahan. Misalnya penggunaan atribut yang sangat barat gitu ya, bernuansa barat. Di Jepang misalnya, ini setelah restorasi Meiji tentu saja. Dan ini waktu kalau kita melihat dalam konteks Jepang, ini diundangkan. Jadi memang kaisar membuat aturan bahwa para pejabat harus punya salah satu pakaian yang bergaya barat seperti ini. Mari kita bandingkan dengan ini. Ini Raja Jawa, Raja Yogyakarta. Apa persamaannya dengan Kaisar Meiji tadi? Punya setelan tradisional, punya setelan barat. Kemudian, nah ini juga. Ini adalah iklan yang saya temukan di koran awal abad 20 begitu. Ternyata produk-produk barat itu juga menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia pada awal abad 20 begitu. Ini ya. Sabun ini sampai sekarang masih ada ya. Ada yang pakai. Kemudian pasta gigi ini sampai sekarang juga masih ada. Colgate. Rupanya itu sudah kita kenal selama ratusan tahun. Dan ini menjadi satu buah dari perjumpaan kita dengan barat. Gitu. Dan itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Secara tidak sadar. Mungkin dulu di awal ada perubahan, ada transformasi. Mungkin awalnya kalau mandi menggunakan bahan ini, kemudian diperkenalkan sabun, kemudian pada akhirnya sabun menjadi kebutuhan yang sangat lekat dengan kita. Bahkan kita tidak pernah berpikir dari mana asal sabun ini. Sekarang kan kita tidak pernah berpikir. Kita mengenal sabun sejak kapan misalnya? Bagaimana kalau misalnya kita tidak mengenal sabun? Kita mandi dengan apa? Nah, kita kan harus berpikir seperti itu. Apakah dengan sabut kelapa misalnya? Ataukah dengan lerak gitu kan? Sekarang kan yang sedang ini kan lerak gitu kan. Kemudian kita lihat lagi foto yang lain. Nah, ini adalah para pelajar Stovia di Batavia awal abad 20.
Coba lihat cara mereka berpakaian. Nah, apa yang unik di sini? Apa yang unik? Setengah Eropa, setengah tradisional. Setengah Eropa, setengah tradisional. Ini setelan Eropa, kemudian bawahnya pakai sarung, pakai kain gitu ya. Ini setelan Eropa pakai jas, pakai dasi, bawahnya pakai kain. Ikat kepala masih dipertahankan. Ini juga sama yang lain. Ini adalah setelan yang sangat umum bagi kaum terpelajar pada awal abad 20. Kita bisa lihat lagi sama juga seperti tadi kan. Setelannya kan sama. Oh, mana tadi ya? Oh, di awal ya. Nah, ini kan setelan yang sama dengan ini sebenarnya. Setengah Eropa, setengah tradisional gitu. Kita kembali ke sini. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa adopsi itu tidak terjadi secara begitu saja begitu. Ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh masyarakat Asia untuk mengadopsi barat, mengadopsi cara barat. Salah satunya lewat pakaian ini. Salah satunya lewat yang terlihat dari foto ini. Dan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Mari kita bandingkan dengan ini. Ini orang-orang Jepang awal abad 20. Bagaimana kemudian pakaian mereka juga menyesuaikan antara barat dan timur begitu, antara barat dan Asia. Kimono, pakaian sehari-hari, pakaian tradisional, kemudian dengan topi barat. Dengan topi barat gitu. Orang Jepang itu mengenal dua konsep pakaian, satu yofuku, satu wafuku. Yofuku itu adalah pakaian barat, wafuku pakaian Jepang gitu. Nah, kita di sini, ini kita masuk ke sini. Tahu ini siapa? Yang tahu siapa? Yang tahu di antara tiga ini? Apa ada yang familiar? Soekarno yang mana? Tengah. Yang tengah. Ini tahu siapa? Pernah lihat foto ini? Pernah lihat foto ini? Ini Soekarno. Tentu saja kita sangat kenal. Ini Soekarno waktu masih menjadi mahasiswa di Bandung, masih sangat muda. Seperti anak muda zaman sekarang ya. Ini adalah Sun Yat-sen, pemimpin revolusi Tiongkok. Ini adalah Jose Rizal. Apa persamaan dari tiga foto ini? Kira-kira. Sama? Klimis. Pakaiannya apa yang sama? Sama-sama pakai apa? Pakai jas. Jas itu apa sih sebenarnya? Pernyataan apa sih? Jas itu sebenarnya formal. Ada lagi? Pride. Terlihat seperti orang terdidik. Ketiganya ini sama-sama menggunakan pakaian barat. Dan ini menunjukkan bahwa mereka adalah hasil didikan dari pendidikan barat begitu. Jadi Sun Yat-sen, kemudian Soekarno dan Jose Rizal itu sama-sama merepresentasikan dirinya sebagai, kalau ada sejarawan namanya Rudolf Mrazek itu mengatakan bahwa mereka adalah kelas masyarakat baru yang merepresentasikan dirinya sebagai barat gitu ya. Itu. Jadi para pemimpin pergerakan ini ya sama-sama melihat dirinya sebagai orang terdidik hasil didikan barat, hasil modernitas barat dan lain sebagainya. Oke. Dari foto-foto tadi, kemudian dari penjelasan di awal itu, apa yang teman-teman dapatkan dari perkuliahan hari ini? Apa kira-kira? Bahwa imperialisme dan kolonialisme itu sebenarnya apa sih respon masyarakat Asia terhadap itu? Kira-kira? Melahirkan budaya baru. Melahirkan budaya baru. Apalagi? Bara apa bara? Sama seperti itu tadi, menghasilkan budaya baru yang mana itu menjadi ciri khas tersendiri, membuat itu menjadi ciri khas tersendiri. Ciri khas tersendiri, budaya baru. Apalagi? Ada lagi? Satu lagi? Jasmond? Apa? Melahirkan budaya baru gitu. Dari tadi kita melihat bahwa selain pergulatan dalam bidang politik, kita sangat mengenal dalam buku sejarah kita yang diajarkan sejak SD sampai SMA bahwa pergulatan masyarakat Indonesia , dengan kolonialisme dan imperialisme itu hanya terbatas pada soal politik.
Imperialisme direspon dengan gerakan nasionalisme, dengan perjuangan kemerdekaan dan lain sebagainya. Tetapi jarang sekali kita mendiskusikan soal-soal lain. Misalnya bagaimana pergulatan masyarakat Asia ini, termasuk Indonesia di dalamnya, dengan kolonialisme dan imperialisme dalam soal budaya, dalam soal sosial, dalam soal ekonomi dan lain sebagainya. Jadi, dan di sini kita juga bisa melihat bahwa sesungguhnya masyarakat Asia dalam merespons kolonialisme dan imperialisme itu tidak pasif. Mereka sangat aktif. Bahkan dalam soal yang sangat dekat dengan mereka, pakaian misalnya, mereka sangat aktif dalam menentukan mana yang nyaman untuk saya, mana yang tidak nyaman untuk saya, begitu. Jadi itu saya kira kesimpulan perkuliahan kita hari ini. Dan untuk minggu depan, saya ingin teman-teman mencari dan menonton satu film tentang imperialisme barat di Asia. Saya kira ada banyak sekali film tentang imperialisme barat di Asia, baik itu boleh yang tentang Indonesia, boleh yang tentang Korea, kan teman-teman suka Korea biasanya kan, boleh yang tentang Jepang, Tiongkok dan lain sebagainya. Silakan mencermati bagaimana kaum penjajah dan kaum terjajah itu digambarkan dalam film tersebut. Nah, kita akan melihat pengamatan teman-teman dan kita akan mendiskusikan itu minggu depan. Itu. Nanti komentarnya bisa diupload bisa ditulis di LMS yang akan saya sediakan gitu. Itu saja untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa bahan diskusi untuk minggu depan disiapkan. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan doa. Mari hening sejenak, semoga perkuliahan kita ini bisa bermanfaat untuk kita. Mari hening sejenak, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.